Shalom students! Shalom! Hello, good morning everyone. How are you today? I hope all of you stay healthy and stay strong at home. Now, before you start your final test today, let's sing a song Sungai Sukacitamu. Come on! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sampai Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Bapa yang Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Bapa yang Tuhan yang membuat sukacitaku Bapa yang Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Shalom students, good morning. So today, before you start your final test, this is the last morning blessing for this year, alright? So before we go to the words of God, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Let's cross your hands, close your eyes, and let the God bless your mind. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kami kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk orang tua yang sudah memberikan kami kehidupan yang begitu baik. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Biar firman-Mu yang kami dengar pada hari ini boleh kami dengar, kami hayati, dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Alright students, nah hari ini kita firman Tuhannya adalah tentang ucapan bersukacita ya, ucapan sukacita.
Nah, kalau ucapan sukacita itu berarti menggambarkan seseorang yang sedang bahagia, benar ya? Nah, kalau orang yang sedang bahagia atau bersukacita, biasanya mereka tersenyum atau tertawa, ya, seperti adik bayi yang giginya mesti dua ini ya. Nah, giginya lucu ya kalau dia bersukacita ya, kalau dia bahagia ya. Nah, semoga dengan gambar ini kalian bisa berbahagia di sana. Hehe. Nah, hari ini firman Tuhan, ya, firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 20. Ya, Lukas 10 ayat 20. Nah, teacher bantu dengan slide aja ya. Oke, kita baca sama-sama ya. In the count of three. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3, go. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Nah, sebenarnya ini merupakan ayat lanjutan, ya, ayat lanjutan yang berkisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang datang kepada Yesus, lalu mereka berkata kepada Yesus, mereka sangat bahagia, ya, karena mereka bisa mengusir roh-roh jahat. Nah, tapi Yesus bilang apa? Yesus bilang kepada murid-muridnya, ya, janganlah bersukacita karena kamu bisa mengusir roh-roh jahat itu atau roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya, oke. Nah, baik, mari kita lihat penjelasannya ya. Nah, kamu pernah nggak dapat juara mengikuti suatu perlombaan? Atau ketika kamu mengikuti perlombaan menulis, melukis, bernyanyi, ya, baca Alkitab, kuis Alkitab, ya, terus kamu menang. Ya, kalau kamu menang, kamu pasti dikasih sesuatu ya, dikasih piala atau ada yang dikasih uang, dikasih piagam dan sebagainya ya. Nah, ini kalau kamu menang pasti kamu dikasih hadiah dan kamu pasti berbahagia. Kamu pasti bersuka cita. Senang kan dapat hadiah kan? Ya senang dong. Apalagi kamu sudah belajar, sudah berusaha, terus kamu dapat juara. Tentu kamu sangat bahagia ya. Nah, kemudian ada orang yang bahagia karena dia sudah sukses. Dia sudah punya rumah yang banyak, ya, dia punya mobil yang banyak, dia punya uang yang banyak, ya. Nah, itu contoh ucapan sukacita karena dia sudah berusaha keras, sudah bekerja keras, ya. Nah, itu adalah contoh ucapan sukacita kita di dalam dunia, ya, di dalam dunia, ya, antara sesama manusia, ya. Kita merasa bangga, kita merasa bahagia ketika semua yang kita lakukan, ya, sudah berhasil, ya. Ada yang pengen dapat juara, ya, sudah belajar dengan giat dan sudah dapat juara. Terus ada yang pengen dapat nilai ujiannya 100, sudah belajar dengan giat, lalu kamu dapat nilai ujianmu 100 atau 90 berapa gitu. Tentu kamu merasa, ye, senang, aku senang sekali Dedi, aku senang sekali Mami, karena aku dapat nilai 100. Nah, ya, lalu pasti Mami sama Dedinya juga bahagia kalau apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, sukses, ya, membuat keluarga kita semakin bahagia dan sejahtera. Nah, itu adalah di dunia manusia. Nah, lalu tapi Tuhan bilang apa? Apa yang paling penting dari semuanya itu? Nah, apakah yang kamu lakukan itu, ya, sudah kamu lakukan atas nama Tuhan? Ayo, kamu melakukannya demi kebahagiaan dirimu sendiri atau kebahagiaan mama dan papa atau untuk kemuliaan Tuhan? Ya. Nah, kalau kamu melakukannya untuk hanya mami, untuk kebahagiaan mami dan dedi, untuk kebahagiaan kakak atau untuk kebahagiaan kamu sendiri, berarti hanya kamu yang tahu. Lalu apakah Tuhan tahu? Nah, tentu saja Tuhan tahu ya. Tapi yang paling penting adalah, ya, apakah Tuhan mengenal kita atau tidak? Pernah nggak kamu bertanya, kira-kira ketika aku melakukan sesuatu, Tuhan tahu nggak ya? Tuhan kenal nggak ya sama aku? Tuhan kenal nggak ya sama Nathan? Tuhan kenal nggak ya sama Riris? Tuhan kenal nggak ya sama sama Adrian? Nah, apapun yang kita kerjakan,
apapun yang kita lakukan, ya, usahakanlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, lalu bagaimana caranya? Ya, nah, apa yang kamu lakukan biar Tuhan mengenal kamu? Nah, contoh, kamu pernah tidak berdoa? Kamu berdoa nggak di rumah? Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada siapa? Kita berbicara kepada Tuhan. Ketika kita berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mengenal mengenal kita. Nah, kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan mengenal kita. Nanti yang kenal kita cuma Teacher Adel, Teacher Noni, Teacher Melen, Teacher Karis, Teacher Valen, Teacher Yeni. Terus Tuhan gak kenal kita dong. Nah, biar Tuhan mengenal kita, ya, kita harus berbicara kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan cara berdoa. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan, ya, lalu meminta sesuatu kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan, ya, meminta rezeki, meminta kesehatan kepada Tuhan, ya. Itu salah satu contoh cara biar Tuhan mengenal kita. Kemudian ada lagi cara yang berikutnya, ya, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo, siapa yang ke gerejanya itu ibadahnya main-main? Ayo, yang nyanyinya itu tidak sungguh-sungguh. Nah, kalau kita pergi ke gereja, beribadah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan mengenal kita. Ya, apalagi kalau orang Kristen harus kenal siapa Tuhan kita. Ya, nah kalau kamu tidak kenal Tuhan kita, gimana dong Tuhan mau kenal kita? Nah, ya, jadi salah satu caranya adalah yang berikutnya adalah beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, ada yang mungkin bermain musik untuk Tuhan, ya kan? Nah, ya. Nah, itu tadi adalah cara-cara yang kita lakukan agar Tuhan bisa mengenal kita, ya. Jadi, yang terpenting yang harus kita lakukan adalah bersukacitalah karena Tuhan mengenalmu, ya. Jadi, yang paling penting adalah lakukan semuanya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Boleh sih melakukan semuanya demi kebahagiaan kita, untuk membahagiakan mami sama dedi, tapi yang terutama adalah kamu patut bersuka cita karena Tuhan sudah mengenal kamu. Tentunya salah satunya adalah kamu sudah dibaptis, ya. Kamu sudah dibaptis di dalam nama Yesus sehingga Tuhan sudah mengenal kamu, ya. Jadi kamu itu adalah ucapan yang paling bahagia, ya, dari antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang di luar sana, ya, ada orang di luar sana yang punya punya prestasi yang luar biasa, ya, dia hebat, dia bisa lompat tinggi, ada yang bisa berenang dengan kecepatan tinggi, ya, ada yang orang kaya raya, banyak hartanya, punya pesawat, punya mobil, apalagi punya kapal laut, ya, dia punya danau sendiri, ya, di dalam danaunya ada ikan banyak, ada semuanya, pokoknya mewah deh hidupnya. Tetapi Tuhan tidak mengenal dia. Karena dia melakukan semuanya hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Ya, jadi berbahagialah kamu, ya. Kamu patut berbahagia daripada orang lain yang tidak dikenal Tuhan. Ya, Teacher Adel percaya dan semua teacher Tabga percaya bahwa semua anak-anak Tabga dan semua parents itu sudah dikenal oleh Tuhan. Ya, jadi kita patut bersyukur dan patut berterima kasih. That's all for today. Thank you very much. Keep your healthy and God bless you. Bye bye.